Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, sukses dunia akhiratnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Teman semuanya, saat ini saya ada di Desa Kadu Genep ya. Saya sedang silaturahmi lebaran juga, sekaligus diminta untuk mereview pohon durian di kebun saudara ini, teman-teman semuanya. Di sini ada beberapa pohon durian. Ini banyak ya. Yang sudah besar-besar itu saya lihat mungkin sekitar 11 pohon itu ada, teman-teman semuanya. Belum yang kecil-kecil seperti ini nih, seperti ini nih ya. Ini yang kecil itu juga banyak ya. Saya estimasikan ini ada sekitar puluhan pohon ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi saudara saya ini adalah kenapa dari 10 pohon yang sudah besar ya, ini tidak semuanya berbuah. Katanya tahun kemarin berbuah ya, kadang berbuah, kadang enggak, dan seterusnya. Untuk tahun ini nih hanya ada satu pohon yang berbuah ya, teman-teman semuanya. Itu ini pohonnya yang sedang berbuah. Ini varietas lokal Kadu Genep. Kadu itu artinya duren, genep itu artinya 6. Saya nggak tahu sejarahnya kenapa dinamain desa ini adalah Kadu Genep. Tapi desa ini merupakan penghasil durian lokal wilayah Banten ya, teman-teman semuanya. Sampai dinamain desanya itu Kadu Genep. Nah, kita balik lagi ke topik, kenapa dari pohon yang sudah besar ya, yang ada sekitar 10-12 pohon yang besar ini tidak semuanya berbuah. Nah, ini ngejawabnya nggak gampang, teman-teman semuanya. Susah ini. Nah, di antara banyak pohon ini hanya satu yang berbuah, cukup lebat tuh. Kalau dilihat sih sekitar mungkin 50-an buah mah ada. Sampingnya enggak. Sampingnya lagi enggak, yang lainnya enggak yang berbuah. Hanya satu pohon aja yang berbuah. Katanya kadang berbuah paling banter 3 atau 4 pohon saja. Nah, tahun ini agak sedikit suffer, hanya satu pohon yang berbuah. Nah, pertanyaan kenapa hanya satu yang berbuah, padahal banyak pohon durian yang usianya ini udah 5 tahun lebih, pastinya itu udah puluhan tahun ya teman-teman, bisa 50 tahun ini. Katanya warisan dari nenek moyang dan seterusnya, diwariskan turun-temurun. Tapi ya gitu, terkadang hanya mengandalkan faktor alam saja. Oke, balik lagi ke konten ya teman-teman semuanya. Kenapa tidak semua pohon ini berbuah? Nah, pembuahan durian ini suatu kondisi
di mana pohon ini bisa menyerap nutrisi-nutrisi hara ataupun nutrisi yang ada di tanah ini dengan baik ya. Jadi faktor yang pertama ya pasti terkait dengan kandungan nutrisi yang ada di tanah ini yang kelihatannya karena ini tidak ditreatment sama sekali ya, unsur kalium, fosfatnya itu kurang saya lihat. Tanamannya banyak kan hijau, royo-royo dan seterusnya, tapi kandungan untuk fosfat sama kaliumnya kurang. Jadi yang pertama, kenapa ini pohon tidak berbuah? Karena tidak ditreatment, tidak diberikan nutrisi-nutrisi yang mendukung proses pembuahan durian berjalan dengan baik ya. Ini jelas ini nitrogen aja semuanya, hijau, royo-royo semuanya. Ya. Jadi itu analisa kami yang pertama ya. Kemudian yang kedua, analisa kami yang kedua adalah ini penataan kebunnya yang tidak teratur ya teman-teman semuanya. Jadi kalau untuk perkebunan durian yang modern itu meskipun kadang jaraknya itu agak kerat, tapi dia konsisten, tidak ada tanaman-tanaman lainnya yang di dekat durian ini, sehingga pada saat melakukan treatment itu gampang. Nah kalau ini modelnya model tradisional sekali. Ini pohon duren, ini pohon duren. Jarak antar ini sekitar saya estimasikan sekitar 7 meter ya 8 meter gitu kan. Ini kesini nih ada pohon apa ini kan? Nggak ngerti ini kan. Ini juga ada pohon apa, ini juga pohon apa. Jadi terlalu rapat. Jadi yang kedua adalah faktor dari perawatan kebun itu sendiri yang saya lihat itu tidak begitu maksimal ya. Dalam hal ini antara durian dengan kayu itu campur aduk. Jadi kadang mohon maaf ya, masyarakat di sini kadang masih membutuhkan kayu ya, kadang untuk bahan bakar dan seterusnya, sehingga kadang dia nanam pohon untuk diambil kayunya, ditanam, didiamin aja, nanti setelah 5 tahun baru diambil kayunya. Oke, sehingga ya kayak gini, cukup padat. Nah, dengan kerapatan pohon yang sangat besar, sangat padat ini ya otomatis ya nutrisi hara yang ada dalam kandungan tanah itu menjadi terbagi, tidak terserap baik oleh durian. Nah kemudian pertumbuhan duriannya juga menjadi tidak bagus ya. Posisinya itu saya selalu melihat ya teman-teman semuanya, di wilayah Banten ini durian itu tanaman yang usianya itu puluhan tahun bahkan ratusan tahun ya, dan pasti posisinya menjulang tinggi. Saya awalnya melihat kenapa durian di Banten itu yang lokal dan seterusnya itu posisinya tinggi-tinggi. Karena ini sebenarnya terbentuk dari kebiasaan ataupun pola masyarakat Banten ini yang tadi teman-teman semuanya, dia berkebun bukan hanya durian tapi berkebun kayu juga. Nah otomatis kan ini dibiarin 5 tahun tinggi, dibiarin 5 tahun tinggi, di samping tadi kurang perawatan, sehingga otomatis durian itu akan mengejar ketinggian pohon, dia nggak mau kalah dengan pohon-pohon yang lainnya, sehingga udah otomatis pasti akan tinggi ke atas ini ya. Apalagi belum ada yang namanya treatment ataupun potong pucuk ataupun pruning dan seterusnya. Jadi nanam, geletakin, sudah itu aja teman-teman semuanya. Jadi itu ya teman-teman semuanya, dua hal yang menurut saya mengakibatkan bahwa proses pembuahan durian ini tidak berjalan dengan baik. Yang pertama terkait dengan kecukupan nutrisi hara yang dibutuhkan untuk proses pembuahan yang kelihatannya kurang ya, terutama untuk nutrisi hara fosfat dan kalium untuk memacu proses pembungaan dan pembuahan. Kemudian yang kedua terkait dengan pengelolaan ataupun perawatan kebun durian ini yang tidak teratur ya, banyak nanam tanaman bukan hanya durian tapi macam-macam ya, yang mana sudah otomatis ya ini mengakibatkan proses pertumbuhan durian itu menjadi nggak bagus gitu kan, sehingga dampaknya ya tadi tidak semuanya berbuah. Itu teman-teman semuanya sharing saya pada kesempatan kali ini, semoga bisa memberi manfaat untuk semuanya untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.